Ya, halo, selamat pagi. Pagi lagi. Ya, halo, anak-anak kelas 12 IPS. Ya, kembali lagi bersama saya, eh, Mr. Agustinus. Saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai latihan soal USP yang sekitar 2-3 minggu lalu sudah saya berikan kepada kalian semua. Ya, saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin kurang bisa kalian pahami. Ya, ntar saya akan bagikan satu persatu. Lalu setelah ini kita akan bahas mengenai kisi-kisi civic yang sudah diberikan oleh Ibu Lucia. Oke, yang pertama kita akan bahas soal nomor 1 ini. Ya, mungkin akan masih ada yang kebingungan. Ya, pertanyaan adalah kelemahan dari sistem pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah negara, karena jawaban yang benar adalah C. Kekuasaan legislatif bisa memberhentikan kekuasaan eksekutif. Ya, kuncinya adalah di kalimat pertama. Ya, kita lihat kelemahan dari sistem pemisahan kekuasaan. Lalu lihat kalimat kedua, Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan, sistem pemisahan kekuasaan, dan sistem pembagian kekuasaan. Ini adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau di pemisahan kekuasaan memang eksekutif lebih kuat daripada legislatif. Tapi dalam sistem pembagian kekuasaan, ya, eksekutif memiliki satu tugas ataupun satu wewenang, ya, untuk bisa memberhentikan kekuasaan eksekutif. Legislatif dapat memberhentikan kekuasaan eksekutif jika eksekutif menyelewengkan kekuasaannya atau rakyat menuntut, ya, mayoritas rakyat menuntut untuk membubarkan eksekutif. Ya, kalian harus perhatikan kalimat per kalimat, kata demi kata. Kuncinya ada di situ. Oke, lalu kita akan bahas nomor 3. Ya, di nomor 3 ini mungkin banyak yang bingung, ya, karena ada istilah-istilah yang mungkin tidak dimengerti. Ya, dari pernyataan di atas yang menunjukkan sistem pembagian kekuasaan secara horizontal ditunjukkan nomor, ya, yang benar adalah jawabannya adalah nomor ini, kekuasaan eksekutif, ya, presiden dan wakil presiden. Lalu kekuasaan legislatif, DPRD, DPR, DPD, DPRD, ya. Lalu ada kekuasaan eksaminatif, yaitu BPK. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 5. Oh, sorry. Jawabannya adalah 2, 5, 6. 2, 5, 6. Oke, karena yang 3 ini kurang MPR. Ya, legislatif kurang MPR. Ya, tidak bisa kita menyebut ini kekuasaan legislatif jika tidak ada MPR. Ya, sorry. Jadi jawabannya adalah D, 2, 5, 6. Kekuasaan eksekutif presiden wakil presiden, kekuasaan eksaminatif itu BPK, dan kekuasaan moneter itu Bank Indonesia. Pak, kenapa BPK kekuasaan eksaminatif, Pak? Memang ada? Ya, ada. BPK adalah lembaga tinggi negara, ya, lembaga independen, lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi keuangan, ya, menyelidiki keuangan, yang menyatakan keuangan itu bebas ataupun tidak mencurigakan. Itu adalah kekuasaan BPK. Tentu saja kekuasaan moneter kita tahu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga independen dan lembaga tinggi negara. Ya, Bank Indonesia berada di luar kementerian. Jadi memiliki kekuasaan moneter. Oke.
Ya, lalu ada di nomor 5 yaitu pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu sering disebut sebagai trias politika ya, trias politika. Nah, kita akan membahas mengenai pasal-pasal ya. Mungkin dari kalian masih ada yang bingung tentang pasal-pasal ya. Nah, pasal-pasal. Nih, kita lihat di nomor 1, nilai instrumen dan isi pasal. Jadi, pasal 27 ayat 3 berkaitan dengan ya, hak membela negara. Pasal 28, hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 2, hak berserikat dan berkumpul. 28E ayat 3, hak mengeluarkan pendapat. 34 ayat 2, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Ini pertanyaan adalah, berdasarkan nilai instrumen di atas yang merupakan perwujudan dari sila Pancasila ditunjukkan pada angka. Ya, yang benar adalah 4 dan 5. Ya, 4 dan 5. Ini hak mendapat jaminan keadilan sosial ya, keadilan sosial ya, sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu hak mengeluarkan pendapat ya, 28E ayat 3. Pak, kenapa pasal 28 enggak dihitung juga, kan kemerdekaan? Ya, memang pasal 28 ada mengenai kemerdekaan memeluk agama, tapi tidak keseluruhan. Pasal 28 berkaitan dengan kemerdekaan agama, kemerdekaan memeluk agama. Sorry, sorry. Tapi juga ada hak-hak lain seperti memiliki keluarga, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain. Oke. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5. Kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kalian bisa menjawab itu dengan memperhatikan kata per kata, kalimat per kalimat. Untuk pasal-pasal, coba untuk pahami konteks pasalnya. Ya, pasal 27 berkaitan tentang apa, pasal 28 berkaitan tentang apa. Oke, nomor 11. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, nomor 5 ayat 30, pasal 30 ayat 2 menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Ya, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Adapun tugas TNI dan Polri adalah, ya, kan harus perhatikan baik-baik, adalah tugas TNI dan Polri. Jawaban di bawah ini yang merupakan gabungan dari tugas TNI dan Polri. Oke, kita lihat yang pertama. Alat negara bertugas memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oh, berarti ini tidak mencakup Polri. Oke. Alat negara melindungi dan mengayomi masyarakat. Oh, berarti ini tidak mencakup TNI. Ya. Mempertahankan, melindungi, dan melayani masyarakat. TNI dan Polri mempertahankan. Oh, berarti ada kata yang kurang ya. Alat negara kah? Atau mereka mempertahankan dan melindungi rakyat semau mereka? Tidak. Jadi yang kita lihat yang ini sebagai alat negara mempertahankan, melindungi, dan menjaga kedaulatan negara serta melindungi masyarakat. Ya, kita lihat lagi di yang alat negara mengayomi dan menegakkan hukum. Ini kurang mencakup TNI. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. TNI dan Polri adalah sebagai alat negara. Ya, harus ini ada alat negara. Karena negara yang mengatur TNI dan Polri, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Lalu kita lihat lagi. Indonesia adalah negara kepulauan dengan
dengan batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan mengenai wilayah NKRI dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dimaksud untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal ya, kita lihat ya, kita gugurkan pasal 28 bukan, pasal 28 bukan, B dan C bukan ya, pilihannya berarti antara 25, 35 dan 3. Oke. Ya, kita lihat. Jadi saya share dulu karena ada masalah ya, bentar ya. Oke, maaf ya tadi ada gangguan sedikit. Saya akan coba untuk share screen kembali. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk nomor 13 ini jawabannya adalah pasal 25A. Jawabannya yang A, pasal 25. Ya, karena kita lihat pasal 28 itu adalah pasal yang melindungi atau mengatur tentang kebebasan, lalu juga kemerdekaan, hak-hak masyarakat. Pasal 35 berkaitan dengan bendera, lambang negara, lalu pasal 36 berkaitan dengan bahasa. Ya, bahasa. Jadi yang adalah pasal 25. Ya, memang kalian harus coba untuk memahami pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Oke. Lalu kita lihat yang dari gambar di atas, letak zona ekonomi eksklusif ditunjukkan oleh nomor. Letak zona ekonomi eksklusif. Ya. Zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dari bibir pantai. Zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dari bibir pantai. Kita lihat di sini nomor 1 itu adalah 1 itu adalah dari bibir pantai 12 mil. Lalu 200 mil dari bibir pantai adalah zona ekonomi eksklusif. Jadi jawabannya adalah 2, B. Oke. Nah, ini biasanya sering muncul ya. Ini adalah asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan. Ini sering muncul. Jadi saya harap kalian memperhatikan dengan baik. Ya. Kita lihat nih, Stephen adalah anak yang dilahirkan di negara yang memiliki asas kewarganegaraan ius sanguinis. Ya, ius sanguinis. Sedangkan orang tua Stephen berasal dari negara yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Maka Stephen memiliki kewarganegaraan. Jawabannya adalah A, apartheid. Stephen tidak bisa memiliki kewarganegaraan. Kenapa? Karena Stephen itu lahir di negara yang
hanya mengakui warga negaranya berdasarkan asas kewarganegaraan ius sanguinis. Ius sanguinis adalah asas yang digunakan dengan syarat orang ataupun warga negara harus memiliki hubungan darah dengan warga negara dari negara tersebut. Jadi kalau tidak memiliki hubungan darah atau keturunan secara garis darah, maka tidak akan bisa diakui. Sedangkan orang tua Stefan memiliki kewarganegaraan, memiliki warga negara dari negara yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Jika negara tersebut menganut asas kewarganegaraan ius soli, maka negara tersebut hanya mengakui seseorang menjadi warga negara mereka jika orang tersebut lahir di negara mereka. Jadi kalau tidak lahir di negara mereka, berarti orang tersebut tidak akan diakui sebagai warga negara mereka. Walaupun orang tua dari orang tersebut merupakan warga negara mereka. Contoh simpelnya, Stefan lahir di Indonesia yang menganut kewarganegaraan, asas kewarganegaraan ius sanguinis. Sedangkan orang tua Stefan berasal dari Malaysia yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Ya. Karena Stefan walaupun Stefan lahir di Indonesia, tapi orang tua Stefan tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Bahkan mereka lahir atau mungkin keluarga negaranya adalah Malaysia. Sama sekali tidak ada keturunan dari Indonesia. Maka Indonesia tidak mau mengakui Stefan sebagai warga negaranya. Lalu, di negara orang tuanya, di Malaysia, Stefan tidak bisa diakui oleh Malaysia karena Malaysia hanya mengakui orang yang lahir di negara mereka sebagai warga negara. Jadi karena Stefan lahirnya di Indonesia, maka Stefan tidak bisa diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, karena tidak bisa diakui oleh kedua negara ini, maka Stefan adalah apartheid atau tidak memiliki warga negara. Kalau jawaban yang B, bipartit adalah memiliki dua warga negara. Dua keluarga negaraan ganda. C, campuran, ya ini adalah asas. Campuran adalah asas. Ya. Ius sanguinis juga asas. Ius soli juga asas. Bukan status. Apartheid dan bipartit adalah status kewarganegaraan, tapi campuran ius sanguinis, ius soli merupakan asas kewarganegaraan. Kalian harus perhatikan baik-baik. Jadi kalau yang ditanya adalah status kewarganegaraan, berarti C, D, E itu sudah hilang dari pilihan. Pilihannya adalah A dan B. Tapi kalau yang ditanya adalah asas, berarti A dan B yang hilang. Seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh pengadilan negeri agama terletak di mana, Pak? Letaknya adalah di kabupaten kota. Di setiap kabupaten kota pasti ada pengadilan negeri agama. Karena pengadilan negeri berada di kabupaten kota, pengadilan tinggi ada di provinsi, sedangkan Mahkamah Agung tentu saja ada di pusat. Nah, untuk nomor 18, ini jadi bonus karena ada jawaban ganda. Nah, kalian mungkin ini akan sangat jarang kalian temui jawaban ganda, tapi kalian harus perhatikan baik-baik. Jika memang tidak ada jawabannya ataupun jawabannya ganda, nggak apa-apa, nggak usah diisi ataupun ya biarkan saja karena nanti mungkin akan jadi bonus. Oke. Ini persaingan ini sebenarnya mudah, tapi kalian harus perhatikan dengan baik-baik. Bentuk hubungan kerjasama regional dalam organisasi yaitu B, ASEAN.
kuncinya adalah di regional. Karena kita lihat yang lain, ini UNESCO adalah internasional, IMF juga internasional ataupun dunia, PBB juga dunia, UNICEF juga dunia. Oke, kita ini akan cukup sulit juga. Nomor 24 ini. Dari pernyataan di atas, ancaman yang berasal dari dalam negeri ditunjukkan oleh nomor dalam negeri ya. Konflik antar kelompok 2, separatisme 4, kudeta 5. 2, 4, 5. Jawabannya adalah D. Pak, kenapa sabotase berasal dari luar negeri, Pak? Karena sudah pasti ada kekuatan dari luar negeri yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Pak, spionase juga dari luar negeri? Tentu saja. Pak, tapi separatis kan bisa saja dibiayai oleh luar negeri. Iya, memang bisa saja. Tapi separatis gerakan awalnya adalah gerakan sosial yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Namun jalan mereka adalah kekerasan atau angkat senjata, separatis. Kudeta tentu saja harus dilakukan oleh warga atau masyarakat sendiri. Tidak bisa dilakukan oleh negara lain. Jika dilakukan oleh negara lain, maka bentuknya itu berarti adalah agresi atau invasi. Oke, jawabannya ada 2, 4, dan 5. D. Kalian juga harus perhatikan jika ada soal yang menggunakan gambar. Ya. Seperti contoh nomor 27 ini. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sikap yang baik dalam menyampaikan pendapat adalah sikap yang baik ya. A. Tentu bukan. Ya. Demonstrasi di hari besar keagamaan. Itu bisa memicu perpecahan. Menutup jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah, mengganggu ketertiban umum, melakukan demonstrasi secara anarki, sangat merugikan orang lain. Demonstrasi melewati batas waktu yang ditentukan. Batas waktu demo adalah sampai jam 6 sore. Ketika melewati, bisa muncul anarkisme, bahkan pembubaran secara paksa, sehingga menimbulkan benturan fisik. Jadi yang paling benar adalah E. Dan yang lebih bagus lagi sebenarnya adalah melakukan menyampaikan suara melalui platform-platform yang benar. Contoh diskusi, lalu juga menyampaikan kepada wakil rakyat, ataupun kalau mau untuk mengkritisi kebijakan pemerintah bisa langsung melakukan judicial review ataupun uji materi ulang terhadap kebijakan atau undang-undang pemerintah. Seperti itu. Nah, ini urutan masa berlaku demokrasi atau sistem pemerintahan ya. Ini biasanya kalian akan ketukar-tukar, tapi tolong fokus, benar-benar fokus. Dari tabel di atas, urutan yang tepat sesuai dengan periodisasi ketatanegaraan Republik Indonesia adalah ya, urutannya sesuai periode. Ya, urutan pertama tentu saja adalah revolusi kemerdekaan 4. Ya. Itu nomor A, B, dan E gugur. Urutan kedua setelah revolusi adalah RIS. Ya, RIS. Republik Indonesia Serikat. Oke. Jadi jawabannya sebenarnya ada C. Lalu yang ketiga adalah demokrasi liberal. Lalu yang keempat adalah terpimpin. Kelima adalah Orde Baru. Dan keenam adalah
reformasi. Pak, kok nggak ada Orde Lama? Ya, Orde Lama adalah ya, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, RIS, dan revolusi kemerdekaan itu adalah Orde Lama. Oke. Ya. Nah, ini hampir sama seperti nomor 1 tadi. Nomor 32, pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga yang memiliki kekuasaan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk membuat undang-undang adalah B, legislatif. Pak, tapi kan eksekutif juga bisa membentuk undang-undang. Iya, bersama legislatif. Ya, eksekutif bisa membuat undang-undang bersama dengan legislatif. Bersama-sama. Ya. Kalau tidak bersama-sama berarti bentuknya adalah peraturan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Pengganti undang-undang, bukan membuat undang-undang. Oke. Ya, ini wewenang dari DPR ya. Wewenang dari DPR adalah ya, seperti tadi, membuat undang-undang berarti yang judulnya adalah D, menyusun program legislasi nasional prolegnas. Ya, program yang berkaitan dengan legislatif atau legislatif itu adalah tentu saja tadi membuat undang-undang. Programnya apa aja nih kira-kira? Undang-undang ini, undang-undang itu harus direncanakan. Jadi buat undang-undang itu tidak tiba-tiba, oh kita harus buat undang-undang ini, oh kita harus buat undang-undang ini. Tidak, tapi direncanakan, diprogramkan. Seperti itu. Oke, ya itu saja untuk penjelasan soal-soal USP, ya latihan soal USP. Kita akan beralih ke membahas kisi-kisinya. Ya, kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Ibu Lucia. Ya, kisi-kisi yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Ya, ingat seperti nomor 1 dan juga nomor 32. Bedakan pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan tentu saja ada lembaga-lembaga yang begitu kuat. Tapi pembagian kekuasaan adalah kerjasama, lebih kepada komunikasi atau hubungan antara lembaga-lembaga, saling membantu, saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, tidak ada yang lebih kuat karena statusnya adalah lembaga tinggi negara, bukan lembaga tertinggi negara. Ya, pengamalan sila Pancasila. Pengamalannya bisa dalam bentuk di undang-undang pengamalan sila Pancasila apa? Di masyarakat, di kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuk pengamalannya? Lalu tadi ada asas keluarga negaraan seperti tadi ius soli, ius sanguinis, atau asas campuran, ya. Bedakan asas keluarga negaraan dengan status keluarga negaraan. Kalau status berarti ada apartheid, ada bipartit kayak tadi. Batas-batas wilayah negara, ya. Tadi ada seperti zona laut eksklusif, teritorial, laut bebas, kedaulatan, daerah kedaulatan, ya. Itu berada di pasal 25A. Jangan lupa ya. Bisa lihat di situ. Lalu ada pasal Undang-Undang 1945 ya, seperti Undang-Undang Nomor 30, 31, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara tadi, atau tentang pendidikan, ataupun tentang tadi hak-hak warga negara, lalu hak untuk membela negara dan lain-lain. Oke. Konsep trias politika ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke. Jangan lupa juga ada kekuasaan lain ya di luar itu, trias politika itu. Ya, ada yang moneter, ada yang tadi nomor 1, yang nomor 3 yang BPK itu ya, mengawasi keuangan, ya, menyelidiki keuangan. Jangan lupa itu. Kalau ada otonomi daerah ya, sentralisasi, desentralisasi, ya,
dibagikan ke daerah atau dipusatkan, gitu kan. Dikonsentrasi, tugas pembantuan, jangan lupa kan. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, ya, yang menyatukan, yang bisa menyatukan masyarakat. Lalu penyebab disintegrasi, yang bisa menyebabkan perpecahan. Oke. Tugas dan fungsi Komnas HAM. Ya, kalian baru saja membahas ini, ya, kalian tentunya harus bisa mengetahui tugas dan fungsinya apa saja. Contoh peristiwa HAM berat yang terjadi di Indonesia. Bisa lihat ya, ini adalah tugas kalian. Jangan lupa. Penyimpangan pada masa Orba dan Reformasi. Ya, apa saja penyimpangan dari undang-undang ataupun penyimpangan dari Pancasila. Oke. Jenis-jenis pengadilan dan tingkat peradilan. Seperti tadi ada pengadilan negeri, ada di kabupaten kota, pengadilan tinggi, ada di provinsi, pengadilan Mahkamah Agung, ada di pusat. Wewenang dan tugas lembaga yudikatif. Apa wewenangnya, tugasnya apa? Mengadili, menyelidiki, dan lain-lain. Ancaman yang timbul akibat globalisasi. Ya, ini berkaitan dengan tugas kalian juga ya, IPOLEK Sosbud Hankam. Bagaimana perkembangan teknologi, contohnya pertukaran informasi yang sangat cepat bisa mempengaruhi negara atau mengancam negara. Ada perlindungan dan penegakan hukum demi tegaknya supremasi hukum. Ya, tujuan, faktor, dan fungsinya. Ini juga berkaitan dengan tugas kalian, ya, ataupun dengan kasus yang pernah dibahas seperti kasus FPI dan kasus-kasus lain. Ya, harus apakah masyarakat bisa dilindungi dan hukum bisa ditegakkan. Ya, lalu juga nih ada iptek, perkembangan iptek, ya, perkembangan iptek. Contoh-contohnya, kemajuannya, bagaimana kalian bisa selektif, ya. Harus ingat dengan tugas kalian. Ini pasti berkaitan sekali dengan tugas kalian. Unsur-unsur berdirinya suatu negara, ya, secara konstitutif dan deklaratif, ya. Ada pengakuan, de jure dan de facto, seperti itu. Ada negara, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, ada wilayah, ada rakyat, gitu kan. Harus dipahami baik-baik. Persatuan dan kesatuan, bentuk negara, ciri-cirinya, menumbuhkan rasa kesatuan, bagaimana. Peristiwa Sumpah Pemuda, ya, harus ingat, pahami baik-baik peristiwa Sumpah Pemuda, apa, membuat apa, ya, menggerakkan apa. Sistem demokrasi menurut cara penyaluran kehendak rakyat. Bagaimana sistem demokrasinya, klasifikasinya? Demokrasi terpimpin, ya. Apakah ada penyimpangan atau ada hal lain? Konsepnya seperti apa demokrasi terpimpin itu? Ada iptek dari sudut pandang atau pertimbangan moral, norma. Ya, ini berkaitan juga ya. Jangan lupa dengan tugas kalian. Oke. Ada peristiwa Biak Numfor, konflik Poso dan Munir. Ya, sangat berkaitan kan dengan tugas kalian. Harus benar-benar perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, pahami baik-baik tugas-tugas kalian. Ya, mungkin akan ada yang keluar di esai ataupun ada yang keluar di BG. Oke, itu saja dari saya penjelasan mengenai soal latihan USP yang sudah beberapa minggu lalu saya berikan, dan juga mengenai kisi-kisi yang akan berkaitan dengan apa saja. Oke, selamat menyaksikan video ini dari Oleh Gakir. Semoga kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, terima kasih dan sampai ketemu kembali di lain waktu. Saya akan stop share. Terima kasih untuk kelas 12. Semangat!